Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Never Ending Aglonema, kita kembali lagi di kesempatan podcast ini. Saya akan menampilkan seorang teman yang sebenarnya saya sudah kenal dia sejak lama ya. Namun untuk kesempatan ini kita akan interview ya, tentunya dalam hal peraglonemaan ya, dalam hal pertanian dan kultur jaringan. Oleh karena itu, dalam kesempatan istimewa ini kita akan tanya-tanya ya seputar dua hal tersebut. Kita akan lanjut siapakah orangnya. Kita akan lanjut terus setelah intro ini. Baiklah teman-teman, inilah teman kita, yaitu Bang Kusmaya Hendrik ya. Sebenarnya saya udah kenal dengan beliau ini udah cukup lama ya. Bahkan bisa dibilang saya kenal Aglo dari beliau ini nih teman-teman. Jadi ini saya anggap sebagai ya bisa dibilang senior gitu ya. Dalam kesempatan ini kita akan tanya-tanya sedikit ke beliau tentang masalah kultur jaringan. Ya, perbanyakan dulu kali Pak. Ya boleh, perbanyak. Iya. Untuk perbanyakan, kalau seperti biasa kan kalau namanya perbanyakan nih Bang, ya itu melalui cacah batang, anakan, atau ya mungkin dari cangkok dan lain-lain. Sebenarnya kalau Bang Hendrik lebih kemana Bang? Ya kalau perbanyakan sebenarnya lebih cepat itu ke cacah batang. Cacah batang. Jadi tapi kalau untuk kualitas memang lebih bagus anak samping ya. Anak samping kalau untuk kualitas. Tapi kalau untuk cepat saya sih pegang cacah batang. Jadi seandainya jika satu pohon cacah batang, satu pohon untuk diindukin dengan harapan keluar anak dalam 1 tahun lebih banyak cacah. Kalau untuk segi cepat pasti cacah. Tapi kalau untuk ukuran, untuk kualitas dalam arti dia tanaman sehat apa segala macam buat atau buat kita program indukan lagi untuk nanti jadi cetakan lagi, mungkin secara kualitas anak samping ya. Tapi kalau misalkan secara kuantitas itu cacah batang lebih cepat. Kalau buat ngejar balik modal mungkin cacah batang. Artinya ada plus minusnya ya? Pasti. Ya, kalau cacah batang mungkin kualitasnya lebih kecil tapi cepat. Ya. Kalau nganakin kualitasnya bagus, pohon bisa tapi langsung besar tapi agak lama. Iya. Nah, untuk kesehari-hariannya nih Bang Hendrik lebih ke dua-duanya dilakukan atau ada? Jadi gini, pertama kita kan nggak akan mungkin cacah batang terus, karena kita harus mempertahankan dia untuk prospekan dalam hal jangka panjang gitu kan ya. Jadi minimal kalau sekarang saya mungkin kalau dulu ya kita bahasanya ya kita sering ngejar harus balik modal nih kan. Ngejar target. Ya ngejar target. Yang penting ini barang udah tinggal kuahnya barang ya. Nah tapi kalau sekarang saya harus punya untuk dijadikan indukan dulu minimal 2. Nah setelah turunan dari situ kita untuk ngejar, karena mungkin teman-teman penghobi pasti dia nggak selalu anakan samping dong kan, dia pasti cari yang cacahan juga ada atau dari bonggolan lah ya, karena memang sekarang harga kan bersaing. Betul, karena kalau yang itu masih sedaun 2 daun atau 3 daun harganya bisa lebih bersahabat ya. Betul, jadi intinya saya harus punya indukan dulu minimal 2. Nah setelah turunan dari situ baru saya cacah untuk yang buat ngelengkapin yang kecilannya dan ada juga yang gedeannya. Itu mungkin lebih aman ya. Apalagi sekarang yang namanya bonggol-bonggol 2 daun lebih banyak dicari ya. Lebih cepet, baby-babyan. Lebih gampang dijualnya.
Ya Bunda Panda biasanya. Iya, betul. Saya dengar juga udah memulai masuk ke area kultur jaringan. Kultur. Sekarang saya lebih ke apa ya? Sebenarnya masih tahap perbanyakan juga, cuman karena saya masih bodoh dalam hal perbanyakan, mungkin akhirnya saya coba belajar lagi. Jadi untuk perbanyakan kultur jaringan, ya kita kembali nih, kita bandingkan kultur jaringan dengan perbanyakan yang normal, artinya ya cacah batang atau nganakin, itu lebih cepat mana, Bang? Kalau untuk lebih cepat, saya masih, karena saya baru seumuran jagung, Pak. Jadi saya lebih pegang. Tapi karena saya emang lihat labnya udah oke nih. Luarnya doang, dalamnya masih begitu. Nanti akan kita lihat, kita intip. Silakan. Jadi saya tetap masih megang untuk cacah batang lebih cepat. Oh iya, lebih cepat cacah batang, lebih ketimbang aman. kultur jaringan. Kultur jaringan. Karena mungkin pengertian kultur jaringan sendiri kan dia perbanyakan secara aseptik ya, secara steril untuk untuk menciptakan suatu bibit yang bebas hama, bebas bakteri gitu ya intinya ya. Jadi jamur, memang jamur itu jadi sebenarnya keluar dari situ itu udah barang itu ya udah benar-benar harus enggak, maksudnya keluar dari situ itu memang itu barang itu steril. Jadi untuk perbanyakan selanjutnya pun lebih cepat seperti itu. Tapi dia menangnya kuantitas. Kuantitas bisa ribuan, tapi emang kalau untuk jangka waktu ya saya masih megang cacah batang kalau untuk keseharian. Tapi dalam arti saya tidak meninggalkan untuk cacah batang ini. Saya tetap masih melakukan di samping stek ya, angkat pucuk masih. Iya. Seperti itu. Ya, sementara kan yang terpikir di kita selama ini, mungkin juga di teman-teman ya, bahwa kultur jaringan itu dimaksudkan untuk mempercepat dalam proses perbanyakan. Ya, tentunya pasti ditemui kesulitan-kesulitan nih, Bang. Ya, nah mungkin teman-teman kita pengen tahu kesulitan apa sih sebenarnya yang sering ditemui pada saat proses kultur jaringan. Iya. Kalau setahu saya, dalam arti saya kan baru tahu juga Pak ya, baru mempelajari. Jadi tahapan-tahapan kultur jaringan itu pertama kan kita memilih bahan. Pemilihan bahan memang harus. Ini ntar dulu nih, kita harus kulik lagi pemilihan bahan itu maksudnya harus yang aglonema induk, anakan, atau apa saja boleh? Iya, kalau seperjalanan saya itu memang harus induk. Induk itu memang sebelum kita program untuk kultur, untuk masuk ke kultur, kita harus ada perawatan tentunya. Maksudnya sebelum kita milih, misalkan kita udah dapat suatu bahan indukan yang untuk dimasukkan ke kultur jaringan, kita udah tetapkan. Kita harus karantina dulu, Pak. Oh, itu karantina? Karantina dulu dalam hal meminimalisir kegagalan jamur yang nempel, apalagi bakteri-bakteri nempel. Jadi sebelum kita masuk ke kultur itu, kita siapkan bahan dulu, indukan pastinya ya. Yang udah. Dan itu udah kita karantina. Kita karantina. Dalam hal karantina itu dalam waktu tertentu itu perawatan untuk pemberian pestisida itu kita lebih harus fokuskan rutin. Di situ, harus rutin. Jadi meminimalisir aja ya. Jadi itu biasanya untuk karantina itu berapa lama, Bang? Seminggu lah. Seminggu. Dalam seminggu itu bisa 3-4 kali. Yang kebayang di saya, calon indukan itu yang akan dimasukkan ke lab kultur memang harus dikarantina, artinya dipisahkan dari aglo-aglo yang lain ya, di suatu tempat yang berbeda, tapi tidak menutup kemungkinan lahan tertutup enggak, masih di lahan-lahan di sini, tapi udah kita pisahkan gitu. Ya, sambil karena itu adalah mungkin targetnya ya. Iya, target. Betul. Setelah dikarantina,
kemudian proses selanjutnya? Nah, setelah dikarantina, tahapan pertama kan inisiasi. Inisiasi itu pengambilan bahan yang ya, karena yang kita prioritas itu hanya hanya yang di luar media. Misalnya Contoh. nih. Ya inilah yang kelihatan ya, luasnya ya. ya. Nah, Kita angkat sini aja nih Bang nih. Gimana nih? Jadi sebenarnya yang lebih aman itu 3 daun ke bawah dari pucuk. 3 daun ke bawah. Iya, itu lebih aman. Karena apa? Karena dia untuk terkontaminasi dengan mikroba, dia lebih jauh ya. Lebih jauh. Jadi makanya Mungkin maksudnya lebih bersih. lebih bersih karena masih tertutup sama seludang dia, sama tangkai. Artinya kalau kita masukkan satu aglo untuk target kultur jaringan, dia memang harus ada dikorbankan benar itu satu pohon ya. Betul. Makanya Waduh, sampai berat juga memang ya. makanya sampai saat ini saya hanya program itu hanya 20%. Oh Sisa, ya. program maksudnya untuk saya fokuskan satu pohon ke kultur itu baru 20%. Jadi sampai saat ini sisa itu dari penyelamatan aja yang busuk bonggol apa segala macam. Karena atasnya nggak busuk, akhirnya ya udah sekalian kita masukin kultur. Oh gitu. Jadi pemilihan bahan kalau memang khusus untuk untuk dimasukkan ke dalam lab kultur harus pohon yang sehat pastinya pohon sehat. Jadi karena apa? Karena sampai saat ini saya udah berjalan 2 bulan sebenarnya, baru berjalan 2 bulan itu hanya 40% keberhasilannya. Berarti memang sulit ya ternyata. Susah untuk dalam tahapan inisiasi itu, Pak. Nah, setelah dulu memang saya secara mungkin masih awam waktu itu karena belum saya terjun di sini. Saya pikir proses aklimnya aja yang agak susah. Ternyata yang susah itu juga dari luar masuk, bukan dari dalam keluar. Itu dari luar masuk itu lebih susah. Setelah lewat tahapan itu, itu udah aman, Pak. Sebentar, saya mau lebih jelas lagi biar teman-teman paham. Jadi selama ini kita mengira proses aklimatisasi itu adalah yang tersulit. Ternyata tidak. Tidak. Proses inisiasi dari luar ke dalam. Ke dalam lab. Itu yang sering ya ditemui sulit sekali. Betul. Di proses itu. Tapi kalau secara bahan, dulu ada istilah lokal nggak bisa dikultur kan. Nah, betul. Sampai hari ini itu kadang kita masih punya pola pikir kayak gitu tuh. Sebenarnya saya juga buat meruntuhkan mitos gitu ya. Iya, betul. Masa sih saya bilang, karena selama ini yang kita lihat ada kok barang lokal yang udah bisa impor dikultur. Kayak Widuri, Diana, Hot Lady, Adelia kan. Betul. Itu kan barang lokal semua. Ya kan, masa iya kok nggak bisa dikultur untuk barang lokal yang lain seperti itu kan. Oh iya, saya jadi ingat nih Bang, terakhir bukan terakhir ya, dapat kabar juga Moonlight itu nggak bisa dikultur. Tapi ternyata dari Thailand kulturan Moonlight belakangan ada dan bisa. Jadi mitos itu udah nggak berlaku hari ini. Nggak berlaku. Saya. Jadi intinya sih yang tadi saya bilang, semua jenis lokalan itu bisa dikultur. Bisa dikultur. Kita tinggal bahannya aja. Apakah itu bahannya bagus atau enggak? Kalau bahannya ya contoh, kita kan nggak tahu kalau misalkan kita beli dia perawatan di tempat pembelinya seperti apa kan. Makanya yang saya kerjakan untuk kultur sekarang ya barang-barang di sini aja. Karena saya tahu dari kecil sampai besar kita tahu hidupnya, apakah dia ringkih segala macam kan betul, gitu. Dalam arti yang ringkih itu sebenarnya nggak bisa dikultur karena itu benar, waktu itu ada yang ngomong barang lokal itu di dalamnya itu udah ada bakterinya, dia udah kontam sebenarnya sama mikroba dia udah masuk ke batang, dan itu memang ada sebagian yang saya alami itu benar. Jadi dia
emang agak lama sepertinya. Enggak, maksud Bang Hendrik, aglonema lokal gampang kemasukan bakteri dibandingkan aglonema. Dia udah apa istilahnya? Bawaan. Dia udah ada kalau di manusia mungkin kanker kali Pak ya. Dia udah Ada faktor turunan? betul banget. Di situ Dari makanya awal. tapi tidak menutup kemungkinan semua barang itu sama enggak. Jadi memang karena yang saya kerjakan itu barang di sini kan kita tahu. Ini barang yang rewel yang mana nih, yang ringkih yang mana. Tahu, Dan memang di dalam kultur pun ya kalau ringkih di luar itu pasti ringkih di dalam. Itu benar. Seperti itu. Jadi luarnya itu cerminan dalam. Betul. Misalkan contoh, jangan jauh-jauh. Bonggol kecil di luar tumbuhnya kan tunas kecil pasti kan. Iya. Di dalam pun sama. Semakin kecil bonggol, semakin maksudnya diameter ya. Iya. Diameter bonggol semakin kecil, itu di dalam pun sama, tumbuhnya kecil dan rentan bener. Maksudnya di dalam itu di lab. Di dalam botol kalau kita di udah dalam masukkan botol, ya. masukkan ke kita kulturkan gitu, itu sama. Berarti sama juga dengan penanaman Betul. konvensional di Betul media banget. biasa. Betul banget. Selama bonggolnya kecil ya keluarnya kecil ya. Ya saya gini lah. Di lab juga begitu. Sama begitu. Makanya kenapa barang lokal sedikit di kultur? Heeh. Kenapa nggak seperti barang-barang Thailand ya? Thailand. Memang barang lokal itu lebih rentan. Wajar kalau mahal sampai sekarang. Dalam arti stabil ya harganya ya. Wajar itu. Karena saya juga kultur barang Thailand ya. Ada sebagian itu pun merupakan dari hasil penyelamatan aja sih. Emang saya itu prioritas barang lokal semua yang saya kultur. Tapi ada barang penyelamatan itu barang Thailand. Itu lebih jos pertumbuhannya, lebih besar dia. Keluar tunasnya. Apakah artinya lebih jos barang Thailand itu kandungan kontaminasi atau bakteri? Dari silangan, Pak. Oh, dari silang. Faktor silangan. Karena memang Nah, ini penting nih, teman-teman. Ini kita banyak dapat informasi penting nih dari. Karena kita lihat sih dari bentukan akar ya. Akar lokal itu lebih kecil, halus ya. lebih halus. Semakin kecil dia untuk tempat dia menyerap nutrisi itu semakin rentan sebenarnya menurut saya. Akar kan nggak terlalu banyak kalau lokal. Kalau Thailand, akar Gede-gede lagi. apa kalau kata orang Celuduk, geragas. Iya betul. Geragas itu apa aja dihajar ya. makanya kalau dari kita bisa lihat memang bandelnya barang itu kita lihat dari gampangnya. Ya memang kita pun bisa melihat kan ya, kenapa barang Thailand nggak seperti barang lokal harganya, karena dia lebih mudah dalam dipelihara, dalam dia beranak dia lebih mudah. Makanya selain untuk meruntuhkan mitos, Betul. nggak salahnya kita melestarikan barang lokal, Pak. Iya. Tujuan saya seperti itu. Betul. Jadi ini ya kalau saya bisa simpulkan dari pembicaraan kita yang terakhir, sebelum kita masuk ke item-item lain, intinya barang lokal bisa dikultur semua. Bisa. Selama bahannya itu bagus ya. Bagus. Dalam arti bagus itu dia di pertumbuhannya itu dari 0 daun sampai dia banyaknya daun. Kita bisa lihat cepat enggaknya. Semakin lambat dia akan semakin susah juga dikultur. Sayangnya aglonema lokal memang agak rentan. Betul. Nah itu jawabannya udah ketemu nih. Ya, jadi memang bukan tidak bisa ternyata teman. Jadi ada faktor-faktor yang menentukan kenapa akhirnya sampai hari ini ya barang-barang lokal itu ada yang belum bisa ya. Bukan tidak bisa tapi belum bisa dikultur. Betul. Begitu. Ya, ini kita dapat banyak info penting ya. Ketika Bang Hendrik ini menceritakan pengalamannya selama ini dalam melakukan hal kultur jaringan. Ya. Kemudian Bang Hendrik ya dalam perihal kultur jaringan ini awalnya kok mau masuk ke bidang itu? Ya. Kenapa ya? Pertanyaan yang bagus. Nah, ini nih kita harus dengar Ya. teman-teman. Jadi
bukannya saya sok pinter Pak. Jadi saya justru merasa bodoh dalam hal perbanyakan. Jadi salah satunya memang saya demen ya. Kita juga kenal tuh ya tau lah ya. Iya. Sama-sama kita cari barang waktu itu. Iya, Bonggolan Dolores. Sampai potong bonggol pertama dulu gemeteran, inget kan? Kita bagi 2. Aduh, itu benar-benar luar biasa. Makanya jadi memang saya juga salut sama Pak Eko nih. Terus terang saya salut Pak Eko. Saya tahu lah sepak terjang Pak Eko. Sama aja. Konsisten, Pak Eko konsisten. Kalau saya kan sempat vakum Pak ya. Di sini sepi, saya mental. Kayak jenis tanaman yang lain. Tapi ketika datang langsung geragas ya kan. Jadi memang dasarnya saya senang. Iya. Saya setelah saya lepas kerja, ya itu di situ saya bisa ngulik. Jadi nguliknya itu dalam hal sebenarnya aglo ini apa sih tingkat kesulitannya seperti kan gitu. Terus dia pengennya seperti apa untuk perawatannya kan gitu. Jadi kalau dulu memang saya juga masih nggak banyak tahu karena nggak banyak waktu, intinya begitu. Makanya saya kulik dari pertumbuhan dia seperti apa, perbanyakannya bagaimana, sampai dalam hal medianya. Setelah saya sedikit tahu, saya juga pengen tahu nih sebenarnya dalam hal perbanyakan ada apa, maksudnya apakah dengan perbanyakan secara vegetatif dalam arti kesemuanya dari anakan, dari cacahan, apakah cukup sampai di situ? Ternyata enggak. Jadi ada perbanyakan lain dengan cara kultur jaringan seperti itu. Iya. Karena saya masih bodoh, makanya saya pengen lebih belajar. bodoh kalau dalam kultur. Enggak. Tetap saya salut sama Pak Eko. Ya, makanya dari situ akhirnya saya pengen belajar Pak, belajar. Karena harga aglo ini saya pikir mahal ya. Iya. Mungkin dengan bantu perbanyakan juga kita gampang dapatnya. Mungkin nanti teman-teman juga Bisa akan mendapat dengan semuanya harga yang bisa terjangkau. memiliki seperti itu Pak, dengan harga terjangkau kan. Iya. Bang Hendrik, kalau boleh tahu jenis-jenis aglonema lokal yang sudah pernah dicoba untuk kultur jaringan apa aja Bang? Jenis aglonema lokal yang pastinya yang ada di sini ya. Saya pernah coba Widya, terus Astuti juga pernah dicoba. Little Lemon, Teresa, Mother Teresa, Mahardika, terus Fitri, Moonlight, apa lagi ya? Lebih banyak sih jenis lokal ya. Nah, misalnya nih, contoh nih kita ambil contoh Widya. Nah, itu gimana Widya, saya saya punya bahan waktu itu ada 4 pohon. Ada 4 pohon besar. Itu jadi dari ketiganya, dari 3 bahan itu nyisa, berarti kan satu bahan misalkan ada 5 cacahan lah ya. Satu bahan ada 5. Paling minim tuh 5. Paling minim 5 karena dari ujung daun ke bawah itu 5 itu maksudnya udah berarti ada 5 daun lah ya. Ada 5 daun yang saya kultur itu ya, yang potensi bebas hama itu ya di situlah. Itu karena memang bahannya saya ikutin perkembangannya dari 0 daun. Kalau Widya itu dari 0 daun sampai ke 7 daun kalau nggak salah, sampai besar lah. Memang agak ringkih dari jenis Widya itu, memang agak ringkih dari pertumbuhannya. Itu yang tersisa cuma 2 bonggolan mungkin. 2 bonggolan yang ada. Ini kalau boleh saya hitung 3 pohon. 1 pohon jadi 5 explant. Harusnya kan 15. 15, betul. Sisa 2 bonggol. Berarti 2 botol lah taruh. Berarti memang
Susah Pak. 13 sampel 15 sampel 15 Iya. tinggal 2 berarti 13 sampel hilang. lenyap. Lenyap. Kontam semua. Kontam semua. Itu terus nggak cuma itu. Astuti misalnya. Astuti. Itu saya pakai Astuti itu tiga tanaman juga, Tiga pohon juga. Tiga pohon. Tiga pohon. Astuti itu ada berapa ya? Sama kayaknya 2. Ada 2. Tinggal 2. Tinggal 2. Tapi memang gini Pak, jadi waktu itu memang jenis kayak Widya itu memang ringkih. Jadi memang tumbuhnya aja udah nggak bagus waktu itu. Makanya saya sih sebenarnya penyelamatan dari yang di luar itu nggak bagus, saya masukin. Mungkin memang ya intinya kan berarti tanaman yang nggak bagus di dalam pun nggak bagus. Hasilnya nggak bagus. Jadi memang karena penyiapan bahan memang yang nggak bagus, hasilnya nggak bagus. Kayak Astuti pun itu ada 1 bahan yang bagus waktu itu dan 2 bahan nggak bagus, 2 bahan habis semua, tinggal 1 bahan itu yang sisa 2 bonggol. Ya mudah-mudahan sih jadi. Untuk nebus yang hilang 2 pohon. Nebus yang hilang. Jadi artinya memang tingkat kesulitannya Tingkat tinggi, kesulitannya tinggi Pak. ya Ya nggak mudah. nggak mudah karena ya memang saya sadari ya saya baru kan di situ. Ya mungkin tingkat kesulitan ini ya mungkin yang tahapan-tahapan inilah yang belum saya alami ya saya alami sampai karena teori memang berbanding terbalik sama praktek. Iya. Saya jadi ingat ada teman saya importir, dia pernah berusaha untuk mencoba kultur mutiara. Ya, dia bawa mutiara 5 pohon, statusnya tuh udah hampir hinduk, artinya udah besar-besar. Iya. 5 pohon ke Thailand. Kemudian 2 tahun balik gagal. 2 tahun. 2 tahun. Lama ya. Itu Thailand yang kita kenal sering kultur. Tapi dalam 2 tahun untuk kultur jaringan mutiara itu gagal. Jadi saya di situ juga melihat ternyata memang nggak mudah. Kalau secara vegetatif konvensional itu mungkin Bisa jadi banyak. 2 tahun dari 5 Banyak pohon banget. besar-besar. Kemudian tadi saya sempat melihat ada aerator tuh Bang. Ya. Ya itu apa ya fungsinya? Itu proses inisiasi masih karena sebelum masuk itu kita harus mengeluarkan getahnya Pak. Dan itu juga saya campurkan sama streptomycin. Itu bahan baku baktosin ya. Tapi saya punya medis punya. Tujuannya selain bisa mengeluarkan getah itu buat ngilangin bakteri aja, bakterinya. Karena Seperti bakteri itu memang sulit ya untuk ya kita juga nggak bisa ngelihat karena kan ya kalau kelihatan bakterinya jalan mungkin kita gampang ya kan. tinggal kita pites ya. Iya, ditiup lah. Nah, karena nggak kelihatan bakterinya, minimal secara secara teori ya kita ikutin lah teori itu. Makanya ya syukur-syukur sih hilang bakterinya. Terus lagi kan selain bakteri, jamur itu getah Pak. Getahnya itu bisa jadi musuh dia nanti pada saat di dalam kultur itu. Bisa jadi racun buat dia. Iya, iya. Makanya kita kasih gelembung, kita kasih udara biar nanti bergerak terus kan si bonggolnya itu ya Batangnya getahnya ikut keluar. Getahnya ikut keluar. Iya. Kemudian kalau melihat kultur jaringan itu maksud saya juga sebenarnya kurang paham ya masa kultur jaringan. Jadi saya agak sulit untuk bertanya, bisa nggak dideteksi dari awal ketika misalnya ini nggak jadi dan ini jadi. Dan kalau misalnya diketahui nggak jadi, itu tanda-tandanya kayak apa sih sebenarnya? Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Jadi secara bahan kita udah ibaratnya kita udah pilih bahan yang memang layak dimasukkan ke dalam. Kita anggap layak. Ya, karena udah bebas bintik merah lah kayak spot ya. Kita udah cari terus kan tadi saya bilang 3 daun ke bawah dari pucuk itu intinya kan nggak Betul, harusnya bersih. Iya, ya? bersih.
Tapi ya mungkin pada dasarnya dia udah bakteri itu udah masuk ke sel-sel jaringan dari batang dia, ya mungkin di situ gagalnya. Jadi secara awal itu kita nggak bisa tahu nih, dalam arti ini layak apa enggak nih masuk ke dalam seperti itu. Jadi ibaratnya gambling juga, gambling juga. Tapi ya dalam arti tidak keluar dari teori lah. Jadi setelah masuk botol, setelah masuk botol maksud saya kelihatan nggak itu ini akan jadi? Iya. Oh, ini nggak jadi. Bisa kelihatan. Dalam yang penting fase di 3 minggu, Pak. Fase 3 minggu kalau jadi dia udah melewati fase 3 minggu itu. Biasanya kalau gagal berubah bentuk, berubah warna atau apa? Tekstur di medianya. Tekstur di medianya dia ada perubahan warna. Sama kalau jamur kan kelihatan dari eksplan ya, dari eksplan dari batang yang kita simpan di situ, bonggol, itu udah keluar jamur. Jamur yang saya alami itu ada 2 jamurnya nih. Bentukan jamurnya aneh-aneh memang. Aneh. Tapi yang secara umum yang tengik kayak jamur tengik itu warna putih kan? Ya. Itu umum lah ya. Tapi ada jamur yang kayak apa ya? Waduh, ekstrim sih. Nanti bisa kita lihat Hitam. bentukannya. Coklat. Hitam nggak ada hitam. Coklat dan dia bentukannya gerindil-gerindil gitu ya. Ngeri ya. Bukan berindilan bukan. Iya. Ya, itu saja sudah melalui proses sterilisasi. Masih ada jamur. Tapi saya pikir karena saya masih belajar, mungkin maksudnya ada kekurangan yang ada dari yang saya lakukan gitu. Mungkin ada kurang di situ. Saya pun banyak mungkin pembenahan secara teori ya. Dari fase-fasenya seperti apa, saya akan kulik terus sampai ketemu. Karena teori nggak selalu sama seperti yang dipraktekkan. Itu ada hal-hal beda-beda yang di luar teori terjadi. Betul. Apalagi ya yang saya belajar ini nggak cuma aglonema doang sebenarnya yang dikulturin kan. Jadi saya belajar ini memang dari orang yang bukan aglonema aja yang dia kulturkan ya, seperti itu. Tapi dia tarik kesimpulan secara umum kan tanaman. Ya ternyata yang saya alami ini banyak bedanya sebenarnya dalam penanganannya gitu loh. Maksudnya kayak dia kayaknya agak lebih susah ya. Agak-agak lebih susah. Aglonema lebih susah. Lebih kompleks. Lebih kompleks. Jadi dari bahan sama dari medianya pun dalam arti media-media pendukung ini apa, hormon-hormonnya. Nah, hormon-hormon yang dibutuhkan apa aja seperti ini? Untuk sementara saya pakai hormon tunas. Hormon penumbuh tunas. Hormon tunas ya. Hormon tunas yang saya pakai ada tiga. Hormon tunas. Mungkin Pak Eko tahunya 1 kan? Hormon tunas 1 kan? Iya. Banyak Pak. Ada 5. Apa aja bisa? Ya mungkin secara umumnya tunas kecil banyak. Beda. Tunas kita pakai hormon 1. Maksudnya saya ini kan jabarkan 1 hormon. Tunas kecil tapi banyak. 1 lagi hormon tunas besar tapi sedikit. 1 lagi hormon besar tapi panjang. Nah itu 3 hormon itu saya gabungkan. Jadi nanti syukur-syukur ya banyak, besar, panjang. Seperti itu. Jadi yang saya harapkan seperti itu. Jadi dari 3 hormon itu yang saya pakai. Makanya saya jadi ingat banyak varietas-varietas agromutasi dari hasil kultur jaringan. Iya, mungkin betul. bisa jadi seperti Bisa itu. jadi. Tapi sih kalau secara teori kultur itu tidak melenceng dari aslinya secara teori ya. Ya itu pun tidak menutup kemungkinan itu betul karena memang prakteklah nanti yang akan membenarkan seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi bisanya terjadi mutasi juga mungkin setelah keluar dari lab. Iya. Ada juga sih, Pak, sebenarnya bentukan mutasi dari kultur jaringan aja kita bisa membentuk mutasi.
pakai warna putih, jadi mutasi putih. Itu nanti akan saya pelajarin. Jadi kita bisa warna merah kita bisa jadi bikin warna putih, Pak. Gitu ya. Bisa. Jadi nanti saya mau bikin ajisaka putih, Pak. Luar biasa. Yang biasa aja mahal. Iya. 50 juta. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Jadi saya banyak belajar sebenarnya. Makanya tadi saya bilang ini baru 10% saya berjalannya itu. Karena apa ya? Ini bener-bener yang saya temuin ini atas hasil saya gitu, bukan kata orang begini-begini, enggak. Jadi kalau saya belajar itu secara umum aja, secara teori aja. Dan Jadi itu pun ini yang udah bisa apa membuktikan sendiri, bukan dengar dari hasil kata Iya. orang begini. Tapi dari aglonema, bahan aglonema yang sehat pun juga mungkin keberhasilannya juga iya, 50-50 udah udah bagus. bagus. 50-50 bagus. 50-50 bagus. 50-50 udah bagus. Itu bagus. Biasanya berapa persen juga tingkat keberhasilan? Iya, kalau dari bahan bagus, dari cacahan misalkan ada 5 cacahan. 4 cacahan itu berhasil, itu udah bagus banget. Udah bagus banget. 1 gagal, itu udah bagus banget lah. Dari misalkan dari 1 pohon kita dapat 5 eksplan, 5 bonggol. 1 bonggol kontam itu udah bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tadi saya bilang, yang terjadi sampai ke 3 minggunya itu bakteri baru keluar dari dalam batangnya dia. Seperti itu. Kayak browning kan, istilah browning itu berarti getah. Dia ngeluarin getah yang masih ada sisa di situ. Dan itu racun nanti buat dia. Makanya getah itu ya sebenarnya bisa jadi racun. Iya. Kalau nggak bersih, akhirnya menjadi kontaminasi di dalam botol. Iya, betul. Pernah kejadian nggak ternyata masih terdapat jamur gitu? Kalau dalam proses sterilisasi ya karena keterbatasan mata ya, karena nggak pakai mikroskop, Iya. nggak kelihatan. Jamur nggak kelihatan. Jadi kelihatan itu ya setelah udah tahapan itu udah kita lalui sampai ke, kalau jamur itu ke 1 minggu lah dia udah baru keluar jamurnya di 1 minggu. Dari 2 hari pun sebenarnya kalau dia memang kontam jamurnya tinggi dia udah kelihatan. 2 hari ya. 2 hari. Sampai 1 minggu udah Itu 1 minggu lah. Nah yang jadi masalah nih kontam bakterinya, Pak. Bakterinya itu ke sel-sel jaringan dia masalahnya masuk ke dalam. Iya. Dan Karena untuk diketahui masih mengandung bakteri itu lama lagi waktunya. di 3 minggu. Di 3 minggu minggu. baru kelihatan. Dan ini ada yang udah 1 bulan baru kelihatan. 1 bulan. 1 bulan baru dia kelihatan kontam di situ. Itu malah udah keluar. Udah keluar caling di situ. Jadi mungkin kalau di luar ya, ada istilah dia kena spot. Dia kena spot itu tanaman tetap normal kan. Padahal dia ada spot. Ada penyakitnya. Tapi memang bedanya dia ditunjang sama batangnya yang tinggi kan. Di bawahnya dia kena spot dia nggak ada masalah. Karena batangnya tinggi ya, kita bisa kita pisahin. Kalau teknik konvensional mungkin lebih aman. Kalau kultur jaringan. ya kalau di kultur jaringan ya kita nyacah kan udah nggak ada spot sebenarnya, nggak kelihatan dalam arti seperti itu. Kita nggak kelihatan spotnya, tiba-tiba di dalam masih ada spotnya. Iya. Dan itu ketahuannya lama ya, mungkin 3 minggu sampai 4 minggu baru. Yang terakhir saya lihat 4 minggu baru kelihatan. Makanya saya pikir rak ini udah penuh, tapi kok nggak penuh-penuh. Nah, rak iya. kultur saya. Kemudian untuk proses-proses sterilisasi bisa dijelaskan mungkin secara singkat apa aja tahapan-tahapan untuk sterilisasi? Iya. Kalau dari pertama kan kita siapin bahan untuk inisiasi. Setelah inisiasi ke proses sterilisasi. Sterilisasi itu kan ada sterilisasi luar dan sterilisasi dalam. Yang luar itu tahapannya ya kita cuci pakai deterjen. Setelah itu kita rendam fungi, bakterisida. Setelah itu kita buang getahnya dengan aerator.
itu sterilisasi luar. Kalau yang dalamnya di dalam laminar itu kita kocok lagi ya. Itu udah pakai air steril kalau di dalam. Air steril. Air steril. Air steril mahal loh, Pak. Betul. Ada yang lumayan. Kita bisa bikin, Pak. Air steril kita bisa bikin di autoclave. Kita pakai autoclave. Kalau mungkin teman-teman yang banyak yang nggak tahu ya semacam Presto. Dandang Presto, dia bertekanan. Ya, kita pakai di 121 PSI. 121 PSI itu selama 1 jam. Ban motor aja nggak nyampe 30, Pak. 30 aja kena polisi tidur udah mental. Iya. 30. Itu udah keras banget gitu loh. Betul. Ini 100, mobil 121 PSI. Ban tronton kali itu. Saya pernah, Pak, kejadian ngantuk kali ya. Kita nungguin ngantuk malam kita kerjain. Tapi alhamdulillah dia ada otomatisnya. Ada pentil otomatis. Jadi dia di tekanan 125. 125 itu udah lebih batas, Pak. Itu dia otomatis kebuka. Tuh, saya udah kaget saya. Wow, langsung saya kecilin kompor. Iya. Makanya ya itu fungsinya untuk mensterilkan air atau itu air. Air. Kalau alat-alat juga kita steril di situ. Air Alat-alat apa tadi namanya? Air steril kalau saya Air sebutnya. steril. Kita bisa pakai air endapan. Kita bisa pakai air ya aqua juga bisa. Air mineral lah yang komersil dijual. Ada lagi yang pakai. Jadi tidak cukup hanya panas mendidih saja ya. Harus dengan tekanan juga. Ada caranya bisa, ada caranya buat air steril. Sebenarnya ada 2 cara. Yang saya pakai itu ya mungkin karena alatnya ada, terus nggak makan waktu yang lama. Ada cara satunya lagi 2 kali mendidih, Pak. 2 kali mendidih. Jadi biar nurunin pH dia. Iya. Air steril itu pH-nya antara 5 lah ya. pH 5 itu cukup, pH 5 setengah, bahkan ada yang pH 6. Tapi kalau pH 6 nanti kita campur bahan, misalkan kan air steril itu bukannya hanya kita gunakan untuk sterilin explannya aja, enggak. Kita buat campuran media nanti. Itu bisa kita pakai. Seperti itu. Dan itu harus tertutup rapat. Kalau setelah udah itu kita tutup rapat, kita plastikin. Termasuk alat-alatnya pun harus steril. Harus steril. Tidak boleh ada kontaminasi. Kita tangan aja harus kita bungkus, kita alkoholin dulu pakai ya mungkin hand sanitizer lah. Tapi cukup pakai alkohol ya cukup. Ya. Terus bahan-bahannya pun setelah dicuci dengan sabun atau deterjen tadi, ya, kemudian pindah lagi ke sterilisasi dalam. Ya, kita pakai bahan Clorox, persentase 30%. Clorox itu yang ada di kandungan Baiklin, yang apa daya aktifnya kaporit. Kaporit itu sama sih ya. Itu kita pakai persentasi 30%. Itu kita kocok selama nggak boleh diam 30 menit. 30 menit goyang. 30 menit goyang. Ada sih alatnya, Pak. Iya. Alatnya ada shaker namanya. Shaker. Dia otomatis ngegoyang, tapi lumayan mahal. Kalau bisa pakai tangan dulu. Dulu. Ya, lumayan dulu buat main badminton kuat. Iya, gitulah. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, memang untuk jaringan itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Dari proses inisiasi, kita baru bicara proses inisiasi dan sterilisasi, belum ke proses-proses multiplikasi. Ya, multiplikasi setelah misalkan udah terbentuknya tunas, tunas yang sudah kita harapkan gitu udah banyak tunasnya, baru proses pemisahan, ya multiplikasi itu kan ya. Setelah ya karena kita belum cukup ngejelasinnya karena belum kita alamin ya. Saya sampai proses sterilisasi aja karena kita bagi ke episode berikutnya. Iya, ya multiplikasi itu termasuk subkultur ya. Subkultur dan setelah itu aklimatisasi. Iya. Baiklah teman-teman,
Itu tadi perbincangan kita ya. Kita kalau bicara masalah kultur jaringan ya memang kompleks sekali ya. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa bahas masuk ke inti-inti lain seperti multiplikasi dan aklimatisasi. Demikian, terima kasih Sama-sama Pak Eko. Bang Hendrik. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Oh ya, besok Sama-sama jangan lupa mendoakan. hadir di Latber Asa Wah Tangerang iya pasti. buat menyongsong kontes nasional Semarang. Mantap, mantap. Ya. Saya ikut meriahin lah, ikut ngelelang saya Iya. rencananya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And